Pripun kabare? Saya mawon nggih. Loh, kok Mbak Okta pakai bahasa Jawa sih? Emang hari apa sih ini, Mbak? Nah, pasti adik-adik pada tanya-tanya kan ya itu ya di rumah. Kok Mbak Okta pakai bahasa Jawa sih? Jadi adik-adik, sekolah minggu hari ini ada sekolah minggu bahasa Jawa. Tapi walaupun pas sekolah minggunya bahasa Jawa, Mbak Okta tetap pakai bahasa Indonesia kok, meskipun ada campuran bahasa Jawa. Nah, kenapa sih harus pakai bahasa Jawa? Karena kita mau adik-adik sekolah minggu tetap menguri-nguri budaya. Kita kan dari Jawa, jadi harus bisa bahasa Jawa. Apalagi kalau ngomong sama orang tua, harus bisa pakai bahasa Jawa yang halus. Oke adik-adik, tanpa basa-basi, kita mau memuji nama Tuhan dulu nih. Biar kalian tambah semangat, tambah oke lah. Gitu ya adik-adik. Untuk lagu pertama, kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Srengenge Nyunar. Yuk adik-adik, kita semangat, tepuk tangan juga. Musik. Kita mau doa terlebih dahulu, kita mau ucap syukur sama Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, karena pagi ini Kau membangunkan kami dari tidur kami semalam Tuhan, dan Kau izinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sertai sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga kami semua boleh menikmati kasih-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tuntun kami Tuhan dalam acara sekolah minggu hari ini, supaya sekolah minggu hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik gimana nih? Udah panas belum nih? Udah keringetan belum? Atau malah ada yang ngantuk nih Mbak Okta, lemes nih Mbak Okta. Aduh, gak boleh ya adik-adik. Nah adik-adik, selanjutnya Mbak Okta mau ngajak adik-adik setelah minggu buat nyanyi lagi nih. Kita harus tetap semangat. Kita mau menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi sambil gerak, sambil joget biar tambah semangat. Musik. Udah pada keringetan, sumuk nih. Nah, Mbak Okta mau ngajak adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik. Kita mau memujikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik.
Jangan lupa didengar, disimak, dan direnungkan ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, halo anak-anak sekolah Minggu GKJ Tanjung Tirto. Apa kabar hari ini? Hari ini kita bertemu kembali di acara Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tirto. Semoga anak-anak sekalian, guru-guru sekolah minggu juga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kita masih berhadapan dengan wabah COVID-19, tetapi kita selalu harus berharap, selalu harus semangat bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan keadaan semua menjadi baik adanya. Bagaimana kabar hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebenarnya hari ini kita akan bersama-sama sekolah minggu dalam bahasa Jawa, tetapi nanti Bu Tati akan mencampur antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia supaya anak-anak sekalian bisa menerima, bisa belajar dan bisa bersekolah minggu saat ini dengan baik. Jangan khawatir ya, nanti mungkin Bu Tati campuran ya, bahasa Jawa ngoko atau kromo ataupun bahasa Indonesia. Kita akan belajar bersama-sama. Sekarang kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita badhe ndedonga sareng-sareng supados mangke sedayanipun saged kalampahan kanthi sae kanthi bina. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus di dalam surga, kami sungguh bersyukur saat ini Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam belajar kami, kesehatan kami, dan juga kebahagiaan kami bersama keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, di saat ini sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, belajar tentang firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, berkati kami, sertai kami, sehingga kami boleh menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh dan boleh belajar firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan Engkau yang akan menjauhkan kami dari segala godaan dan bencana serta ketidakbaikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Saat ini wekdal menika kita badhe sareng-sareng maos lan midhangetaken pangandikanipun Gusti. Kita akan bersama-sama membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, dan nanti akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita siapkan. Bu Tati akan membacakan untuk kita semua, anak-anak bisa menyimak. Untuk kali ini Bu Tati akan membacakan yang bahasa Indonesia ya. Saat ini firman Tuhan diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. Pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita waos sareng-sareng kapendhet saking Injil Markus 9 ayat kalih dumugi ayat 9. Mekaten pangandikanipun Gusti, demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau,
satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak, tema hari ini yang bisa kita ambil dari firman Tuhan adalah menjadi gembira dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebelumnya nih, Bu Tati mau tanya, Tati punya alat peraga yang pertama. Kira-kira hari ini ekspresi kalian wajah yang mana ya? Di sini ada 6 ekspresi atau pasurian lari-lari yang dinten menika ingkang nomor pinten nggih. Nika wonten 6. Ada 6 di sini. Yang pertama ekspresi marah. Itu ya, nesu, bahasa Jawa ini nesu. Yang kedua ekspresi senang. Senang menika bingak menika. Lalu yang ketiga, lajeng ingkang kaping 3 menika ekspresi kaget. Mungkin anak-anak menerima hadiah yang tiba-tiba didatangi guru sekolah minggu, pernah ya dulu ya. Hah? Ada kakak-kakak sekolah minggu datang, gitu ya. Kaget, ada apa ini? Karena lama tidak ada sekolah minggu di gereja, ya. Menika kaget. Lalu yang keempat, ingkang kaping sekawan menika ekspresi kesal. Kesal menika menawi basa Jawi menika mangkel nggih. Gitu ya. Mungkin dinakali temannya atau mungkin dimarahi orang tua, kadang-kadang ekspresi kita kesal. Lalu ekspresi yang mengejek, ini gambarnya tuh orang melet gitu ya. Misalnya sedang bermain dengan kakak atau dengan adik, terus saling mengejek gitu ya. Ini kok ilatnya lidahnya keluar. Lalu yang terakhir ekspresi capek, lemes nih. Mbak Naim nih lari-lari, ibu PR-nya kathah, PR-nya banyak. Aduh pun kesel ibu ngarape, sudah capek bu mengerjakannya, terus ekspresi wajahnya capek. Nah, hari ini mungkin ada di antara kalian ekspresi wajahnya pasuryanipun niku benten-benten. Wonten ingkang kesel, wonten ingkang mangkel, wonten ingkang ngenyek, meledek, wonten ingkang sedih nika nggih. Nika ekspresi wajah atau pasuryan berbeda-beda. Tetapi hari ini kita ada satu hal yang dipesankan oleh Tuhan Yesus adalah ekspresi gembira. Tadi dalam firman Tuhan diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya untuk naik ke sebuah gunung. Sebelum naik itu Tuhan Yesus sudah bercerita pada 3 muridnya itu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahwa pada suatu saat nanti Tuhan Yesus akan menderita. Ing sawijining dina besok aku kuwi arep nemoni kesedihan. Nanging kalau wau Gusti Yesus dereng ngendika kesedihan menapa ingkang badhe dipun alami Gusti Yesus. Tuhan Yesus belum menceritakan kesedihan apa yang akan dia alami, penderitaan apa yang akan dia alami. Lalu Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya itu naik ke atas gunung.
Dan Tuhan Yesus di atas gunung itu berdoa. Dan dalam kesendiriannya itu Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Menapa ingkang kedadosan wonten pepanggihan Gusti Yesus kalian Musa lan Elia. Kanyata sak sampunipun Gusti Yesus pinanggih kalian Musa lan Elia, pasuryan Gusti Yesus menika dados menawa nggih seneng, bingah, bahagia, gembira. Dan itu kemuliaan Tuhan yang dipancarkan Tuhan Yesus kepada 3 muridnya tadi. 3 muridnya tadi, murid Tuhan Yesus ingkang 3 kala wau lajeng kaget, ekspresi kaget. Wonten menapa nika Gusti? Ternyata ekspresi wajah Tuhan Yesus, pasuryan Tuhan Yesus ingkang bingah kala wau saged memberi, maringi, mancaraken kebahagiaan ugi kagem 3 murid Tuhan Yesus kala wau, bisa memancarkan, menularkan kebahagiaan pada ketiga murid Tuhan Yesus tadi. Yang pertama mereka sedih, ingkang kala wau mereka merasakan kesedihan karena membayangkan penderitaan Tuhan Yesus menjadi gembira. Petrus, Yakobus lan Yohanes kala wau sampun, aduh, iki Gusti Yesus sesuk arep manggi apa to? Penderitaan apa to? Kesedihan apa to sing bakal dialami Gusti Yesus? Tapi ketika Tuhan Yesus memancarkan wajah gembira, ketiga murid tadi juga merasakan kegembiraan yang luar biasa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, lare-lare sekolah minggu GKJ Tanjung Tirta ingkang sangat dipun tresnani dening Gusti Yesus. Dari firman tadi ada pesan untuk kita. Saking pangandikanipun Gusti kala wau wonten pepeling, wonten pesen kagem kita sedaya minangka muridipun Gusti Yesus. Menapa pesan menika? Inggih menika bunga-bungaha, senantiasa bergembiralah dalam situasi apapun, keadaan sekarang yang masih di tengah-tengah penderitaan dunia merasakan wabah COVID-19. Kita tetap diingatkan untuk gembira, bersemangat. Ojo lali anggonmu ngrasakake bunga-bunga ing ati. Semangat amarga Gusti Yesus, amarga Gusti piyambak wis maringi semangat, wis maringi kegembiraan. Pasuryan ingkang bingah saged kita tularaken wonten ing kawontenan kita saben dinten. Bisa kita tularkan, bisa kita bagikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada siapa? Ya, saat ini kalau kita masih belajar di rumah, ya anak-anak masih belajar di rumah, kita bisa membagikan semangat kita, membagikan kebahagiaan pada orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita, orang tua kita, teman yang mungkin kita jumpai dalam sekolah yang daring ya, saling menyapa lewat Zoom, saling menyapa lewat telepon, saling menyapa lewat grup WA dan sebagainya. Kita diingatkan, kita sedaya kaemotaken supados kita tansah nyunaraken pasuryan ingkang bingah. Saengga tiang-tiang wonten ing salebetipun kita di sekitar kita ugi saged ngraosaken menapa kegembiraan, kebahagiaan lan semangat. Jadi firman kita di hari ini kita akan menutupnya dengan pesan bergembiralah supaya orang-orang kita di sekitar kita juga bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan yang kita pancarkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kepada siapapun. Amin. Di akhir firman ini ada ayat indah wonten pangandikanipun Gusti ingkang sae ingkang saged kita emut-emut
yang bisa kita ingat senantiasa. Ayat indah di hari ini kapetik utawi kapendet saking Jabur utawi Mazmur 28 ayat ingkang kaping 3 yang dalam bahasa Indonesia demikian firman-Nya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Selamat merayakan kegembiraan, selamat merayakan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati, Gusti Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa sebelum dilanjutkan oleh kakak-kakak nanti yang akan menemani adik-adik dalam pujian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan, kami rasakan di saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebahagiaan, kegembiraan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, ajar kami, bimbing kami untuk juga dapat memancarkan kebahagiaan, kegembiraan pada orang-orang yang kami temui dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang membawa kabar kegembiraan dan sukacita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini. Biarkan kami boleh tetap setia menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu di sekolah minggu online berikutnya. Nah adik-adik, gimana tuh firman Tuhannya? Asik dan menyenangkan kan ya? Kita disuruh Tuhan untuk tetap bersukacita. Nah, kini tiba saatnya untuk kita mempersembahkan sedikit dari Tuhan yang beri kepada kita. Kita mau persembahan. Untuk mengiringi persembahan hari ini, kita mau memujikan nama Tuhan dengan pujian Sungguhku Bangga Bapa. Musik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk bisa mempersembahkan apa yang kami miliki dari Engkau Tuhan. Meskipun sedikit Tuhan, namun kami percaya Engkau menerimanya, Engkau menyucikannya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Engkau percayai untuk mengelola persembahan ini. Berkati beliau Tuhan, sehingga ia boleh mengelola persembahan-Mu ini dengan penuh sukacita dan kebijaksanaan serta kejujuran atas penyertaan-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadikan berkat bagi Engkau Tuhan Yesus, menjadi
sukacita bagi Engkau Tuhan Yesus dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus, yang saat ini masih terguncang oleh virus COVID-19 Tuhan, yang mengharuskan adik-adik sekolah minggu, orang-orang lain di sekitar kami untuk tetap melakukan kegiatan di rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kami kesehatan selalu, terkhususnya kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan. Berikan mereka sukacita, penuh kegembiraan, sehingga apa yang mereka lakukan dalam studi mereka, dalam kegiatan mereka sehari-hari, mereka terus bersukacita karena Engkau dan tidak lupa untuk menjaga kesehatan mereka sendiri dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk sekolah kami. Tuhan berkati, meskipun saat ini kami anak-anak juga masih harus bersekolah di rumah, tetapi kiranya Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita, sehingga anak-anak kami juga boleh mengerjakan tugas-tugas mereka yang diberikan oleh Bapak Guru mereka, Ibu Guru mereka dengan baik, dengan semangat, dan dengan tanggung jawab. Bapa di surga, pagi ini juga kami berdoa untuk orang tua kami, khususnya orang tua anak-anak sekolah minggu di GKJ Tanjung Tirto. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kebahagiaan, Tuhan berkati pekerjaan mereka ya Bapak. Tuhan berikan berkat-berkat bagi orang tua kami, sehingga orang tua kami juga boleh bertanggung jawab pada pekerjaan mereka, dan juga boleh membimbing kami, mendampingi kami dalam studi kami, di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan memohon, Tuhan berkati orang tua kami dengan kesehatan, dengan damai sejahtera dan sukacita, dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menurut nasihat orang tua kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang juga memberikan kebahagiaan, menolong orang tua kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto dan juga sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan berkati di saat ini, di tengah-tengah pandemi Corona 19 ini, sekolah minggu dimanapun mereka juga boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang senantiasa merindukan firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati setiap orang-orang yang mengasihi kehidupan kami, dan biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang senantiasa memancarkan damai sejahtera dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, kami akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu hari ini, dan bersama-sama kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari adik-adik bangkit berdiri dan letakkan tangan kanan kita ke dada kiri. Mari kita mengaku iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anak-anak, kita saatnya akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Nah adik-adik, tiba saatnya nih kita ada di penghujung acara. Tapi jangan sedih ya adik-adik, karena minggu depan masih ada sekolah minggu secara online. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, Mbak Okta mau ngajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan lagi nih, biar tetap semangat, tetap penuh energi untuk melayani Tuhan. Nah sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Yuk adik-adik semangat lagi ya. Musik. Sekolah minggu hari ini sudah selesai nih. Tapi jangan sedih ya adik-adik, kalian harus tetap semangat terus melayani Tuhan. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, makan yang banyak, jangan keluar-keluar, tetap di rumah, tetap berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan buat meredakan virus corona ini supaya adik-adik bisa ikut sekolah minggu di gereja ini lagi ya adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.